Halo teman-teman, apa sih arti dari sosialisme? Sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahannya bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat. Sosialisme meyakini bahwa pemerintahlah yang berhak untuk mengalokasikan sumber daya dan kekayaan suatu negara. Louis Blanc, seorang pakar ekonomi, mengatakan bahwa sosialisme adalah sistem ekonomi di mana semua orang mendapatkan pekerjaan dan tiap orang dibayar dengan gaji yang setara dengan pekerjaan mereka masing-masing. Lantas apa sih yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme? Faktor yang mendorong lahirnya pemikiran sosialisme ditandai dengan adanya revolusi industri, di mana terjadi perubahan pada proses produksi yang dulunya dikerjakan dengan tangan manusia, sekarang diganti dengan menggunakan mesin-mesin pada proses produksi. Dampak yang paling mencolok dari revolusi industri ini adalah kesenjangan antara kaum proletar dengan kaum borjuis. Kaum borjuis merupakan kaum yang memiliki modal dan alat-alat produksi, sedangkan kaum proletar adalah mereka yang tidak memiliki modal maupun alat-alat produksi. Akan tetapi, demi bertahan hidup, kaum proletar mengoperasikan modal dan alat-alat produksi tersebut untuk mendapatkan upah. Nah, biasanya nih teman-teman, kaum borjuis memiliki keinginan untuk menjadi kaya sehingga kaum borjuis memiliki kecenderungan untuk menindas para pekerjanya dengan memberi upah yang kecil agar produk yang dihasilkan bisa dihargai dengan harga yang lebih murah. Bila para pekerja protes untuk mendapat gaji yang lebih tinggi ataupun penghidupan yang lebih layak, maka para borjuis biasanya dapat memecat mereka dan menggantikan posisi mereka tersebut dengan orang lain. Nah, sosialisme muncul nih teman-teman sebagai kritik terhadap sistem kapitalis yang menimbulkan adanya kesenjangan di antara masyarakat. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemudian hal-hal yang berasal dari sistem kapitalis yang ditentang oleh sistem sosialis, yang pertama ada sifat individual yang dimiliki oleh sistem kapitalis. Individual yang dimaksud adalah tentang hak kepemilikan modal. Bagi para kaum sosialis, ciri individual seringkali dianggap sebagai sifat egois dari kapitalis, yang pada akhirnya dianggap sebagai suatu keburukan moral yang membawa kepada kemunduran sosial. Yang kedua, adanya pasar bebas dalam kapitalisme. Pasar bebas dalam kapitalisme adalah kebebasan dalam pengembangan usaha serta distribusi barang dan jasa. Marx menganggap bahwa dengan adanya pasar bebas dapat menimbulkan perusahaan besar yang berpotensi untuk melakukan tindakan monopoli terhadap pasar. Lantas apakah setelah diterapkannya sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat? Menurut saya, meskipun dengan adanya penerapan sistem sosialis di masyarakat, kesenjangan sosial akan tetap ada dan tidak akan pernah hilang dari masyarakat. Hal ini dikarenakan di negara yang menganut sistem sosialis pun, pemerintah tidak mampu menghalangi orang yang kaya untuk menjadi semakin kaya. Akan timbul masyarakat borjuis dan proletar baru, yang dimana pada awalnya kaum borjuis merupakan masyarakat yang memiliki modal serta alat produksi. Namun, hal tersebut akan diganti peranannya oleh pemerintah. Hal ini akan menyebabkan para pejabat pemerintahan memiliki keuntungan lebih dalam meningkatkan kekayaan dibanding dengan masyarakat biasa seperti petani, buruh, dan sebagainya. Maka tidak heran negara-negara penganut sistem sosialis pada akhirnya runtuh dan berganti sistem seperti beberapa negara pecahan Uni Soviet. Mengapa hal tersebut bisa sampai terjadi? Hal ini dikarenakan adanya sifat kepuasan manusia yang tidak pernah ada habisnya. Sehingga meskipun sistem sosialis sangat baik untuk mengatasi kesenjangan antara kaum pemilik modal dengan kaum buruh, namun dengan adanya sifat kepuasan tak terbatas yang dimiliki oleh manusia, maka sistem ini akan sangat sulit untuk diterapkan dalam mengatasi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari saya dan terima kasih. Sampai jumpa.